Konsepsi hak menguasai negara atas sumber daya alam atau sumber daya agraria. Membahas konsepsi hak menguasai negara bisa dipahami sebagai sebuah pengertian, ide, gagasan, pandangan, atau bahkan teori tentang hubungan antara negara dengan sumber daya alam, termasuk segala hal ehwal yang timbul akibat hubungan hukum tersebut, yaitu berupa kewenangan negara untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam dengan tujuan sesuai yang sudah dicita-citakan dalam konstitusi negara. Berbicara tentang konsep hubungan hukum antara negara dengan sumber daya alam, oleh karena masing-masing negara memiliki pemahaman, pandangan, ide, serta gagasan yang berbeda, maka hubungan hukum antara negara dengan sumber daya alamnya dimungkinkan memiliki pola yang berbeda-beda. Secara umum, di dunia terdapat dua pandangan besar tentang relasi negara dengan sumber daya alam yang didasarkan pada pemahaman tentang sifat hakikat manusia dan negara sebagai personifikasi kekuasaan. Pandangan tersebut tidak lain mempertanyakan tentang sifat kodrat manusia. Apakah sebagai makhluk individu atau sebagai makhluk sosial, atau kedua-duanya sebagai sesuatu yang utuh, yaitu sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Pandangan yang lebih menonjolkan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu kemudian melahirkan pandangan individualis, dan pandangan yang lebih menonjolkan sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial melahirkan pandangan sosialis. Kedua pandangan ini memiliki karakter yang berbeda dalam memposisikan negara atas sumber daya alam dalam wilayahnya. Perbedaan mendasar kedua pandangan ini ialah sejauh mana negara memiliki hubungan hukum dengan sumber daya alam dalam wilayah kekuasaannya. Kemudian apakah negara merupakan pemilik atau penguasa atau bahkan tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam. Perbedaan pandangan ini nantinya juga akan berpengaruh terhadap pola hubungan hukum antara orang, badan hukum, dan masyarakat dengan sumber daya alam yang berada dalam wilayah kekuasaan sebuah negara. Dalam perkembangannya, kedua pandangan ini tidak lagi bisa dilihat secara kaku atau rigid, tetapi mengalami dialektik sehingga saling mempengaruhi antara pandangan yang satu dengan yang lain, walaupun dasar-dasar pandangannya tidak berubah. Pertanyaan lebih lanjut ialah bagaimana konsepsi hubungan antara negara dengan sumber daya alam di Indonesia? Hubungan hukum antara negara Indonesia dengan sumber daya alam diformulasikan sebagai hak menguasai negara, dan perlu dipahami bahwa sebagai sebuah konsep tentu akan menimbulkan perbedaan pandangan bahkan penafsiran. Dalam kajian politik hukum atau legal policy, hak menguasai negara telah dipahami dalam konteks yang berbeda-beda. Pemahaman itu antara lain memaknai hak menguasai negara sebagai hak hidup induk yang tertinggi, tetapi juga ada pandangan bahwa hak menguasai negara bukanlah hak induk yang tertinggi, seperti konsep hak ingendom yang dianut dalam hukum perdata barat.
Untuk memperjelas konsepsi hubungan hukum antar negara Indonesia, paling tidak bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek yuridis normatif. Hak menguasai negara yang diatur dalam konstitusi, yaitu pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, dimaknai sebagai hak yang beraspek publik dengan penafsiran otentik dalam pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria atau Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Penafsiran hak menguasai negara secara yuridis dituangkan juga dalam putusan Mahkamah Konstitusi, di mana negara memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan, melakukan tindakan pengurusan, melakukan pengaturan, melakukan pengelolaan, dan melakukan pengawasan berkaitan dengan sumber daya alam di Indonesia. Yang kedua, aspek sosiologis. Hak menguasai negara merupakan kontekstualisasi hak ulayat dalam bingkai kedaulatan wilayah negara Indonesia. Aspek sosiologis menunjukkan sifat pluralisme nilai dari masyarakat Indonesia yang majemuk yang dibingkai dalam tatanan hukum adat. Nilai-nilai yang plural ini kemudian ditarik kesamaan-kesamaannya dari sisi konsep, asas, dan kelembagaan dalam upaya memformulasikan hak negara atas sumber daya alam di wilayah kedaulatannya. Yang ketiga, aspek filosofis. Hak menguasai negara merupakan kewenangan negara untuk menentukan dan mengatur pengelolaan sumber daya alam nasional dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan dasar berpijak pada nilai-nilai filosofi Pancasila, di mana memandang manusia yang kemudian diaktualisasikan dalam bentuk negara sebagai kesatuan antara individu dan sosial, yang kemudian disebut pandangan monodualis dalam penyebutan Profesor Noto Nagoro.